B. Maharani Agustini. Di sini akan memberikan penjelasan tentang paragraf. Nah, sebelumnya mengapa sih kita harus memahami dan mengetahui apa itu paragraf? Nah, karena menulis merupakan suatu keterampilan komunikasi secara tidak langsung. Agar pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik, maka diperlukan keterampilan membuat suatu kalimat itu menjadi suatu paragraf. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan sederhana mengenai paragraf, mulai dari pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, jenis-jenis paragraf, kegunaan paragraf, pola pengembangan paragraf, dan cara menyusun suatu paragraf itu menjadi suatu paragraf yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu ada pengertian paragraf. Pengertian paragraf secara definisi umum adalah sekelompok kalimat yang membentuk suatu unit gagasan yang dimana di dalamnya itu terdiri suatu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya itu ada pengertian paragraf menurut pakar linguistik. Salah satunya itu ada menurut Seni. Ia mengungkapkan pendapatnya bahwa paragraf adalah kalimat atau seperangkat kalimat yang mengacu pada satu unit gagasan. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulannya bahwa paragraf itu berisikan satu gagasan topik dan beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya ini ada ciri-ciri paragraf yang ada 5. Yang pertama itu mengandung ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangannya. Terus yang kedua itu ada mengandung satu buah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Yang ketiga itu memiliki satu kesatuan makna yang utuh, dan yang keempat itu memiliki kepaduan bentuk dan kepaduan makna. Yang kelima, paragraf itu disusun secara logis dan sistematis. Nah, selanjutnya ini ada kegunaan paragraf bagi penulis. Yang pertama itu adalah memudahkan mengekspresikan gagasan, pikiran, perasaan dalam rangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Nah, yang kedua itu ada memudahkan penataan topik sebagai kesatuan rangkaian dalam suatu karangan. Yang ketiga itu ada memudahkan pengembangan topik karangan dari topik subbab, topik bab menjadi topik sederhana, topik paragraf. Nah, yang keempat itu memudahkan pengertian dan pemahaman antara satu tema dengan tema yang lainnya. Karena biasanya dalam paragraf itu setiap paragraf ataupun tema itu berbeda-beda pengertiannya. Nah, yang kelima itu ada memisahkan dan menegaskan pergantian satu topik paragraf sebelum dengan topik yang akan selanjutnya. Karena biasanya ada suatu paragraf itu karena ada pembeda pembahasan antara topik paragraf pertama dengan topik paragraf yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan paragraf bagi pembaca. Yang pertama, untuk menandai pergantian topik antara topik yang satu dengan topik yang lainnya. Yang kedua, untuk memudahkan pemahaman topik, karena secara formalnya sendiri sudah dibagi antara topik paragraf yang akan dibahas atau disajikan dengan topik paragraf yang sudah dibahas atau sudah disajikan. Lalu ada jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paragraf pengantar, di mana letaknya selalu di awal karya tulis yang isinya atau fungsinya mengantarkan pembaca pada pokok-pokok persoalan yang akan dibahas. Yang kedua ada paragraf pengembang, di mana letaknya ada di tengah-tengah karya tulis yang fungsinya mengembangkan suatu pokok-pokok persoalan atau memberikan ilustrasi tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga ada paragraf penutup, di mana letaknya di akhir dan fungsinya untuk menutup suatu karya tulis. Lalu ada jenis-jenis paragraf berdasarkan topiknya. Yang pertama ada deduktif, di mana kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua induktif, di mana kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga ada campuran, yaitu kalimat utamanya terletak pada awal paragraf dan juga akhir paragraf. Lalu materi terakhir ada tentang pola pengembangan paragraf yang diawali dengan kronologi, yaitu paragraf yang menjelaskan suatu kejadian atau perantara yang akan menceritakan sesuatu. Yang kedua ada ilustrasi, yaitu suatu paragraf yang isinya memberikan gambaran-gambaran tertentu. Yang ketiga ada definisi, di mana paragraf ini menjelaskan apa yang akan disampaikan. Yang keempat ada analogi, yaitu paragraf yang memberikan perbandingan-perbandingan tetapi memiliki tujuan yang sama. Yang terakhir ada sebab akibat, di mana yang menjelaskan pikiran utama dan akibatnya yang akan menjelaskannya. Yang telah kami sampaikan dapat kami tarik kesimpulan bahwa paragraf adalah kumpulan kalimat yang membentuk satu unit gagasan, di mana isinya adalah kalimat topik dan juga kalimat penjelas, yang fungsinya untuk membantu penulis mengembangkan ide-ide secara logis.
Selesai sudah penjelasan materi dari kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa adanya permulaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.